Salah satunya ini perguruan tinggi. Ini ada yang menerapkan pada semester 7, ya, MBKM kan 567 ya Bapak Ibu, sudah tahu kan 567. Yang ketujuh mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus. Ini salah satu memang sudah dipersiapkan dari awal sehingga mata kuliah mana yang inti, yang utama itu sudah terserap. Kemudian selanjutnya di semester 7 untuk meningkatkan soft skill para mahasiswa, menyiapkan diri untuk bekerja. Nah ini disiapkan salah satu ini praktek baik yang diterapkan di salah satu perguruan tinggi di sana di dekat Jakarta gitu. Itu demikian. Selain itu juga ada pada memang semester 5 dan sampai 7 disediakan beberapa mata kuliah yang untuk menampung konversi mata kuliah. Jadi memang disengaja sudah disiapkan suatu diberi wadah di kurikulumnya sehingga mata kuliah istilah saya mata kuliah inti, mata kuliah utama dari program studinya itu sudah tercapai. Kemudian itu diberikan slot juga untuk soft skill peningkatan kapasitasnya. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu dan banyak sekali. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di sini juga ada pengalaman-pengalaman bisa di-share kepada perguruan tinggi lain bagaimana sih program MBKM mandiri itu bisa dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Baik, kami akan cepat karena waktunya nanti Pak Moderator katanya Prof. Cici mau hadir jam 10. Jam 10. Ini saya mau cepat ya karena Prof. Cici sudah pasti menunggu. Baik. Nah, Bapak Ibu, kami di sini membawa pesan Prof. Nisam di Dikti untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yaitu kita nama ICE Institute, Indonesia Cyber Education Institute. Nah ini mohon maaf, ini pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia tadinya adalah Indonesia Pembelajaran Cyber Indonesia, IPSI. Tapi IPSI ternyata sudah ada Ikatan Pencak Silat Indonesia yang Pak Prabowo menjadi ketuanya. Jadi ya udah pakai bahasa Inggris ininya. Karena apa Bapak Ibu? Ini terkait yang poin ketiga arahan dari Pak Dirjen Dikti bahwa suatu saat nanti ICE Institute ini menjadi mengglobal. Ya, nanti apa, kenapa itu, Bapak Ibu nanti kami sampaikan. Tapi yang pesan pertama beliau kepada kami, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan nasional di Indonesia, pendidikan tinggi. Ya. Sharing knowledge dari dosen-dosen dari mungkin dari di Sintadulako di Kalimantan Sulawesi Tengah ini atau Sulawesi Gorontalo atau provinsi Sulawesi Utara, kepakarannya ada di sini bisa di Jawa. Di sini dalam hal bidang perikanan, laut dan segalanya luar biasa. Itu kepakarannya bukan hanya dinikmati di wilayah Sulawesi Utara, di Manado, tapi juga dinikmati di pulau-pulau yang lain. Nah, ini adalah demikian. Untuk peningkatan kualitas, kemudian kita juga meningkatkan akses pembelajaran. Maka semua proses ini kami laksanakan secara daring, online. Jadi tidak ada tatap muka, tidak ada tatap mukanya dalam bentuk layar, bisa ada dua tipe, ada self-paced atau MOOC, atau instructional pace. Maybe. Mungkin untuk mengenal ini mohon bantuan, bisa videonya dulu kita tampilkan Bapak Ibu, apa sih supaya mengenal dulu, lebih singkat kami tampilkan videonya mengenai ICE Institute itu seperti apa. Baik, jadi
kami ini diresmikan, sebetulnya ICE Institute itu sudah digagas Pak Menteri dahulu, Pak Menteri Ristek Dikti tahun 2011, 2019 sudah di soft launching di peringatan Harteknas di Bali, di Denpasar, kemudian di launching operasionalnya pada 28 Juli 2021 oleh Prof. Nisam. Baik, suaranya, Mas. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, kita tunggu sebentar, ini supaya lebih mengenal profil dari ICE Institute seperti apa. Kami baru 2 tahun, operasionalnya baru 2 tahun. Ini baru ulang tahun yang kedua 28 Juli kemarin. Jadi baru 2 tahun, masih muda dibanding Bapak itu memimpin perguruan tinggi. Nah, sudah ada yang sampai 4 periode. Ini sudah 4 periode memimpin perguruan tinggi. Kita masih 2 tahun. Ya, bisa. Ya, dengan ini Bapak Ibu kami sementara ini kami sudah operasional. Kami memiliki ada 2 perguruan tinggi mitra kami, satu sebagai penyedia mata kuliah, kami sebut adalah provider. Lanjut aja, bisa, nggak bisa? But wondering where to start? Or do you want to take part in lectures from well-known domestic and foreign universities? What if you want to improve your skills and get certified while working a full-time job? Is that even possible? At ICE Institute, everything is possible. ICE Institute provides various collections of online courses for empowerment and capacity building for college students, vocational students, and the general public through various options. Merdeka Belajar Kampus Merdeka is a policy of Indonesia's Minister of Education, Culture, Research, and Technology that provides opportunities for everyone, including 1. College students in their 5th semester or above to take 20 credits outside their home university. 2. Capacity building programs for high school students that provide opportunities to take several online courses from well-known universities. 3. Capacity building programs for professionals to enhance their skills and careers. And the best part is, all of these programs are available in one place at icei.ac.id. This way, ICE Institute is focusing on building the capacity and skill set of every level of society, from university students to professionals. Together with consortium members and a growing list of providers and partners, ICE Institute has a collection of more than 600 courses from 23 universities for a quota of 16,000 participants and will continue to grow. In addition to the collection of courses from Indonesia, the ICE Institute has also added more of international courses in recent years, including 1. More than 1,500 courses on the EDX platform from 55 of the world's top universities for 2,500 participants. 2. 120 courses from the consortium of universities in China that are members of Shutang X, Tsinghua University, which are provided openly without quota limit. 3. Collection of the International Institute of Online Education, UNESCO ICE, on digital transformation to increase the ability of teachers and lecturers, as well as the higher education community in general. 4. More than 10,000 courses on the Coursera platform from 290 world-class universities are provided for 1,000 participants. In recent years, there have been more than 13,000 Indonesian students and 1,000 international students, especially from Sri Lanka, have attended lectures through the ICE Institute.
Keeping up with the current developments in the world of education, the ICE Institute also adds a micro-credential program collection. These programs aims to add and improve community competencies according to market needs, including micro-credential design thinking programs, data analytics, digital security, cloud computing, game developers, and many other collection of micro-credential programs. Upon graduation, students enrolled in the Game Developer Micro-Credential Program will take part in the capstone project for game creation. The best games will be selected by experts from the gaming industry during the judging process. Not only quality programs, but AR/VR has also been used in various lecture processes to provide a modern and futuristic learning experience. The presence of the micro-credential program in the ICE Institute Gallery, which is openly offered to human resources from the business and industrial world, will assist the upskill and reskilling process in increasing the capacity building of these human resources. In collaboration with ABB, World Bank, Microsoft, the British Council, and United States Embassy, ICE Institute has the ambition to help meet the needs of students by providing quality learning systems and content that can be accessed by anyone, anytime, and anywhere. The ICE Institute also works with domestic and foreign partners to hold cyber education forums to discuss various topics based on research and studies around hot skills in the job market and how students can prepare themselves for the competition. The ICE Institute will continue to carry out various research and developments on the facilities, services, and features provided so that they are the answer to welcome the borderless industrial revolution 4.0, which has changed the perspective of how formal education is organized. Demikian Bapak Ibu, ini adalah profil dari ICE Institute, Indonesian Cyber Education Institute. Ini ICE Institute bukan fakultas, bukan program studi, bukan jurusan. Jadi ICE Institute tidak mengeluarkan degree, tidak mengeluarkan ijazah, tapi ICE Institute memberikan sertifikat, penempuhan satu program studi mata kuliah. Jadi bisa dua mata kuliah. Itu Mas Menteri pada waktu kami audiensi ke beliau ini menyebutkan sebagai mata kuliah eceran 1, 2, 3 mata kuliah dalam satu semester, atau juga ada satu program, bisa PowerPoint-nya Pak, lanjut ya, ini dalam program microcredential, yaitu microcredential ini sekarang istilah baru yang sudah ada di Peraturan Menteri Dikbud tahun 53 nomor 53 tahun 2023 ini ada istilah di sana microcredential, yaitu adalah satu paket mata kuliah yang kalau tidak diikuti, ditempuh, itu mahasiswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan tertentu. Ya, ini ya mungkin ya, tadi karena kita marketplace, Bapak Ibu mungkin pernah berselancar di marketplace, mungkin nih Pak di HP gitu ya. Kalau bapak-bapak mohon izin, kalau yang pria adalah sering ke Tokopedia. Hasil survei itu Tokopedia bapak-bapak lebih banyak. Kalau yang ibu-ibu lebih banyak ke Shopee. Nah, Shopee lebih menarik buat ibu. Nah, ini ICE Institute demikian juga. Kami adalah loka pasar untuk pembelajaran daring. Jadi merchandise-nya yang ditawarkan itu online learning, bukan peralatan rumah tangga, bukan kosmetik, bukan yang lainnya, tapi khusus untuk pembelajaran daring. Untuk itu kami ada galerinya, nanti bisa dilihat di www.ice, ya di situ ada, di leafletnya sudah ada, icei.ac.id. Di sana ada galerinya. Apa saja, instansi mana, perguruan tinggi mana yang menitipkan mata kuliah ini kepada ICE Institute, dan juga
mata kuliahnya apa saja. Tiap perguruan tinggi menitipkan mata kuliahnya di ICE Institute. Nah, mengkonversi dalam nilainya itu angka. Jadi sertifikat itu angka, konversinya dalam nilai huruf, ABC-nya A, B, A plus B, A minus atau B plus, itu kami serahkan pada pimpinan perguruan tinggi. Jadi otonomi perguruan tinggi akademiknya masih di masing-masing perguruan tinggi. Jadi kami tidak mengatur, oh ini harus A, ini harus B, itu diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi. Makanya ini untuk alih kreditnya, itu istilahnya alih kredit atau transfer atau rekognisi atau RPL, ya, ini istilahnya banyak sekali, atau konversi. Nah, ini diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi. Nah, kami juga terhubung dengan pasar kerja, job market, sehingga sertifikat itu kami simpan dengan blockchain teknologi, di mana apabila ada calon user yang mau memverifikasi apakah betul nama mohon izin Pak Munawir mengambil ini apa namanya sertifikat ini di ICE, bisa dilihat di ICE. Jadi user pun bisa melihat apakah betul itu diambil. Jadi tidak ada sertifikat yang palsu, bisa dicek dipakai kami menggunakan blockchain teknologi. Nah, baik, lanjut. Ini akan cepat. Ini adalah tampilan di kami. Ini ada hotline-nya. Nanti hotline-nya nanti ini kami perkenalkan teman muda saya, Ibu Rarat, Mbak Rarat. Nah, dia adalah ICE Institute juga yang pegang mengenai kalau ada hal informasi, kebutuhan informasi dari LLDT wilayah 16 itu sudah banyak ya, Mbak Rarat, sudah banyak, dan juga Mbak Rarat yang memberi jawabannya. Ini hotline-nya. Makasih Mbak Rarat.
Berkeley. Ini ada di sana ada 150 perguruan tinggi yang tergabung di sana. Ada sekitar 3.000-an mata kuliah yang ada di sana, bisa diambil. Nah, ini menentukan ke ISIN. Demikian juga ada British Council. Nah, Bapak Ibu yang untuk yang bahasa Inggris, saya kira sudah ada yang mengambil dari edisi pada semester yang lalu untuk testing kalau ada mau belajar sekolah ke luar negeri. Tes dulu di sini adalah gratis, pakai British Council, yaitu English Score. Nanti ada skornya, dan skor ini sudah ada ekivalensinya kalau dia menggunakan English Score, terus ekivalensinya dengan TOEFL, dengan IELTS, itu sudah ada konversinya berapa. Lah kalau dibutuhkan setelah tes, coba, begitu udah selesai, baru, oh sudah memenuhi, cetak sertifikat. Kalau cetak sertifikat melalui ICE Institute akan dapat potongan 25% ongkosnya. Ya, kemudian juga kami dari UNESCO tadi untuk di Cina untuk peningkatan guru dan dosen. Kemudian juga ada dari RELO, US Embassy, ya, bahasa Inggris. Dan ini ada satu lagi, Bapak Ibu. Kami ini game developer. Jadi ini adalah programnya Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan anak-anak muda kita membuat game. Jadi game itu seperti Pokemon. Pokemon itu biayanya, dana yang dia kelola 3 kali APBN Indonesia. Makanya itu padahal 90% anak-anak muda kita yang menggunakan main game itu menggunakan di sana. Pak Jokowi mengapa nggak membuat sendiri? Nah, untuk itu disusun dari Pak Jokowi ke Pak Menko Marves, Pak Menko Marves ke Dirjen Dikti, Dirjen Dikti ke ICE Institute. Kami sudah menyelenggarakan 3 kali program, sekitar 900-an mahasiswa di semester 5, ya dalam rangka MBKM, 20 SKS ini, sekitar 900-an mahasiswa mengikuti, ya, dari sekitar 182 tambah 60 tambah 120, ya sekitar 500-an asal dari perguruan tinggi. Dan itu diselenggarakan secara online. Semua online. Ya, ini game membuat dan sudah menghasilkan game, hasilnya game sudah dicobakan dan dilombakan juga untuk mendapatkan sesuatu, dimanfaatkan. Ini kami mendapatkan dukungan dari industri game, dari Asosiasi Game Indonesia, kemudian Lokapala Cakra. Ini kalau dari Papua, ini pengembang game untuk dipakai PON yang di Papua kemarin. Kemudian juga Lentera, dan juga Anusas Amikom Yogyakarta. Yang baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu secara rinci, tadi simbol-simbolnya, ini adalah perguruan tinggi nasional yang menitipkan mata kuliahnya di ICE Institute. Dan bisa diambil oleh mahasiswa Bapak dan Ibu, sementara semua masih akan bertanya, berapa biayanya? Nah, itu, pasti. Kalau pimpinan perguruan tinggi selalu, apalagi hadir di sini wakil rektor 2 pasti bertanya berapa biayanya, atau mungkin wakil dekan 2 pasti bertanya berapa biayanya. Untuk 3 semester ini masih didanai oleh pemerintah. Jadi mahasiswa free, tidak dipungut biaya. Kami tidak ada transaksi biaya apapun. Kami ke Universitas ITS, Teknologi 10 November Surabaya, kami nggak ada transaksi. Jadi mereka menitipkan itu adalah gratis. Kami mengirimkan ke mahasiswa juga gratis. Jadi tidak ada transaksi keuangan apapun. Adapun nanti di dalam perguruan tinggi bahwa itu ada UKT, ada SPP, dan monggo diserahkan pada kami, nggak ada keperluan untuk itu.
monggo diatur dari masing-masing perguruan tingginya. Jadi nanti koleksi kami yang jumlahnya sangat banyak itu bisa diambil secara gratis. Itu selain mahasiswa, Bapak Ibu, kami juga berkepentingan. Pak. Lanjut Mas, lanjut. Nah ini mahasiswa dalam program MBKM, ini ada koleksi kita yang ternama tadi, perguruan-perguruan ternama Indonesia. Kemudian juga dari EDX, ini ada koleksi 2000, ada 1.500 mata kuliah di sana. Kita ada bisa pada tahun 2 semester ini menampung 2.500 peserta bisa mengikuti untuk EDX. Kemudian untuk semester berikutnya kami selain MBKM kami membuka peluang untuk dosen dan tenaga kependidikan. Kalau dosen ini kami harapkan mengambil international courses, bukan yang ini ya, bukan ngambil yang dalam negeri, nanti jeruk makan jeruk gitu ya, istilahnya. Ya, jadi mengambil mata kuliah yang internasional ada 2 keuntungan. 1, bagi dosennya sendiri pernah mendapatkan sertifikat internasional, hukumnya cukup tinggi. Kedua, institusinya, perguruan tingginya juga dapat keuntungan karena ada dosen yang mengambil sertifikat internasional dan itu bisa meningkatkan akreditasinya. Ini salah satu pesan dari Pak Prof. Nizam, itu bisa meningkatkan akreditasi dari perguruan tinggi yang yang masih meningkatkan untuk yang tertinggi sampai unggul ya. Nah ini untuk dosen dan tenaga pendidikan, koleksi kami juga bertambah dari Tsinghua University, Shutang, itu ada 60 mata kuliah yang dititipkan sekarang sudah ada 120 yang dititipkan bisa diambil oleh Bapak Ibu semuanya para dosen. Ini dari Shutang Tsinghua. Kemudian semester berikutnya kami selain dosen dan pendidikan, kami juga menambahkan untuk guru dan karyawan dunia usaha dan dunia industri. Karena kembali pesan Prof. Nizam bahwa ini bukan hanya untuk perguruan tinggi, tapi bagaimana institut ini juga merambah ke dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu, Bapak Ibu, tahun ini kami mengadakan penelitian mikrokredensial yang diketuai oleh Prof. Chan Basarudin. Nah, itu ketua BAN yang lama ya, ketua BAN yang lama, Prof. Chan Basarudin. Beliau ketua tim peneliti kami. Kami membuat penelitian mikrokredensial untuk industri. Kami melakukan FGD, kami undang dunia usaha, dunia industri. Bagaimana sih penghargaan dunia usaha dan industri terhadap ijazah, terhadap sertifikat, kami minta masukannya. Nah, ini adalah untuk melengkapi, meningkatkan kualitas supaya lulusan dari alumni dari Bapak Ibu bisa diterima di dunia usaha. Sehingga kami kembangkan nanti program mikrokredensial yang mana yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Ini adalah dan yang terakhir koleksi kami bertambah, selain yang nasional itu bertambah terus, tiap tahun providernya bertambah untuk perguruan-perguruan tinggi nasional, tapi kami ada Coursera. Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi dengan istilah Coursera ini adalah yang tadi online learning juga, platform online learning yang dari Stanford dan Berkeley dari Amerika. Ya, ini untuk masuk ini harus 100 besar internasional yang bisa menitipkan mata kuliahnya. Boleh lanjut? Mohon izin, Mas. Lanjut, Mas. Next. Ini koleksi kami akan cepat saja karena Bu Cici nanti mungkin tanya jawab lebih banyak nanti. Lanjut, ini koleksi-koleksi kami bisa dilihat di kalau sekarang pakai HP bisa di asi.ac.id, di sana sudah terlihat ini. Lanjut, ya. Nah, selain ini, Bapak Ibu, ini adalah mata kuliah eceran. Kami memiliki mikrokredensial. Nah, ini satu dulu. Kalau mikrokredensial itu satu paket kursus dulu lah.
istilahnya. Tapi sekarang sudah berkembang di dunia internasional. Ini program mikrokudensial. Sampai di Malaysia itu sudah sampai akreditasinya mendapatkan pengakuan di mikrokudensial. Nah, kami sedang berkembang ke arah sana, maka kami bersama-sama Prof. Chan Basarudin untuk meneliti mengembangkan mikrokudensial di Indonesia. Ini ada program-programnya cukup menarik, yang baik computing dan juga ini. Nah, ini yang game developer tadi, yang tahap pertama, tahap terakhir, ini 141 peserta yang ikut, tahun ini masih berjalan, dan sekarang sudah dibuka kesempatan untuk pendaftaran. Jadi mahasiswa, Bapak Ibu, melalui program magang dan independent study bersertifikat MSIB dari Dikti, pendaftarannya ada di sana, nanti kami seleksi, daftar di sana di aplikasi Dikti MSIB, kemudian kami akan evaluasi dan kami didik untuk ini ya, untuk membuat game developer. Baik, lanjut. Nah, ini satu program baru kami, mikrokudensial untuk, mohon izin mungkin dari sini, ada yang dari ST untuk pendidikan, mungkin ada yang ini pendidikan. Nah, ini ada ini kami melakukan penelitian kolaborasi bersama 10 perguruan tinggi ex LPTK ya. Kami melakukan penelitian kolaborasi bersama-sama 10 perguruan tinggi dalam 2 tahun. Kami melakukan kolaborasi menghasilkan ini. Ini adalah program Ultimate Learning Capability. Ini untuk meningkatkan para guru, untuk membuat media pembelajarannya. Ada yang menggunakan tadi storytelling digital, kemudian ada video, dan ini ada di sini. Dan ini baru dibuka tanggal kapan ya Mbak Rat? Bu Darat, nah ini ULC itu baru September ya, Agustus September ya. September pesertanya sudah ada 601 plus 88 dari 10 perguruan tinggi. Asalnya ini dilihat datanya 10 perguruan tinggi yang terbanyak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ini gabungan nih. Ya, jadi ini adalah program baru kami, baru di launching kemarin di September. Ya, kami akan terus meningkat terus. Baik, lanjut. Next, ya. Ini Bapak Ibu. Ini kami dalam 2 tahun, ini adalah penyebaran, ini semester lalu, data semester lalu, penyebaran peserta dari ICE Institute di Indonesia untuk melaksanakan amanahnya Pak Dirjen Dikti. Ini sebarannya dari Sumatera sampai ke Sulawesi Utara, cukup banyak. Yang merah-merah itu adalah lokasi dari peserta. Ya, sampai Papua, Nusa Tenggara Timur. Kalau yang mohon maaf ini yang Jawa sudah blok merah semua, karena baik. Tapi Sulawesi Utara juga blok semua. Ini ya, nanti kami informasikan. Nah, pesertanya sebagai tipe peserta adalah ada mahasiswa, ada dosen yang hijau, tenaga pendidikan ada yang kuning, kemudian umum ini dari dunia usaha dan dunia industri. Ini yang biru. Dan jenis kelaminnya ternyata ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak ya, ibu-ibu ternyata yang wanita lebih senang belajar online dibanding bapak-bapak. Mungkin bapak-bapaknya lebih banyak nonton YouTube aja ya. Nanti ibu-ibu lebih tahu, ternyata lebih banyak ibu-ibu yang wanita yang belajar online. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Perkembangan ini dari LLDT 1 sampai 16 dalam 4 semester terakhir. Datanya seperti ini. Perkembangannya. Lah, untuk khusus ini kami mohon tepuk tangan untuk Pak Munawir. Luar biasa.
Ini Layanan informasi. Pak Munawir dari tadinya sedikit kami kontak beliau Pak LDT wilayah berapa 16 ini loh gitu. Pak Munawir, makanya tadi saya dengar juga Pak Munawir bukan hanya mengedarkan surat tapi menelponi satu-satu pimpinan perguruan tinggi. Nah itu meningkat cukup tinggi ini. Kepala Mucung. Kepala Mucung ya ya. Nah, tepuk tangan kok. Tepuk tangan juga Bapak Ibu semuanya. Pasti di antara ini ada peserta dari perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, mudah-mudahan kami selalu setiap kami mengadakan ICE Award untuk LLDT. Nah, mudah-mudahan untuk kalau ini pada semester berikutnya masih bertahan, ini LDT wilayah 16 bisa mendapatkan award untuk ininya. Ya, untuk itu kami mohon bantuan untuk partisipasinya untuk supaya LDT wilayah 16 bisa mendapatkan ICE Award. Nah, Bapak Ibu kalau itu mengikuti kami, itu sebetulnya mendukung dananya Pak Munawir. Begini cerita, minggu lalu kami juga audiensi dengan LLDT di Bali, di Denpasar. Nah ini mungkin Denpasar, nah ini Bapak Ibu. Ini 2 semester, tapi tidak ada peserta. Apa dampaknya? Pada waktu datang, loh, anggaran saya kok kami berkurang. Nah ini berdampak, Bapak Ibu, berdampak penilaian IQ-nya dari LDT itu berdampak pada pengelolaan dana. Lah kami dengar kemarin Pak Kepala Lembaga menyampaikan tambah dana 2 miliar. Mungkin salah satunya juga ini, ada peningkatan yang ya ini akhirnya kembali ke Bapak-Bapak semuanya, pemanfaatan dari dana perolehan ini. Nah untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk mendorong Kaprodinya untuk coba merancang bagaimana mahasiswanya ikut di MBKM ini, ya. Karena ini kami terus terang, kami memang nggak ada transaksi keuangan, nggak ada cuma-cuma, tapi kami menjalankan amanah dari Pak Dirjen Dikti bahwa untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Baik, lanjut. Kami akan sepintas. Terus next. Ini mata kuliah yang disenangi, mungkin ya. Mungkin next lagi, Pak. Nah, ini yang nomor 1 ini transformasi digital. Ini adalah mata kuliahnya Prof. Sri Suning dari Kusuma Wardani dari UGM yang sekarang menjadi Direktur Benmawa. Satu mata kuliahnya ini diikuti 500 peserta. Nah, dia masih ada waktu. Nah, sekarang sudah nggak ada waktu, dia jangan menerima dulu, gitu ya. Nah, ini beliau adalah yang nomor 1 ini Prof. Suning, Sri Suning Kusuma Wardani. Dia mengelola 500 peserta. Bagaimana caranya? Karena beliau menggunakan MOOC program. Jadi dosennya nggak terlalu sibuk. Kalau menggunakan tugasnya dikirim satu-satu, terus memeriksa itu habis waktu. Jadi semua, kalau ini Bapak Ibu, Prof. Suning ini semua sudah pakai bantuan dari komputer. Jadi tugasnya dilaksanakan sudah dinilai oleh komputer. Nah ini Prof. Suning enak, leha-leha. Biarpun 500 nggak masalah. Ya. Kemudian jadi Pradita Digital Marketing ini mungkin ini Prof. Ito Idrajit, rektor dari Pradita, juga beberapa menawarkan mata kuliahnya di ICE Institute. Ini juga ada dari ini. Pokoknya di galerinya ICE Institute bisa dilihat mana-mana yang Bapak Ibu tertarik. Lanjut, Mas.
Ya, ini yang untuk EDX, ini ada beberapa universitas terlihat di sini, ada Maryland, ada Queensland, ada Harvard, ada Adelaide Uni, ada juga IBM, ada Delft University Belanda. Ini menawarkan mata kuliahnya melalui EDX, bisa diambil. Bapak Ibu, untuk ini kami sarankan untuk mengambil yang international courses untuk para dosen. Ini ada IBM, itu menarik, ada Python Basic for Data Science. Ini dosen-dosen untuk computing sangat menarik. Bisa diambil untuk peningkatan kemampuan para dosen. Lanjut. Ya, ini dari Sutang X. Sutang X ini juga punya 60 mata kuliah, sekarang menjadi 120 mata kuliah. Dan ini Bapak Ibu, untuk level internasional, kami sudah membawa 25 mata kuliah semester lalu, dari berbagai perguruan tinggi, dari ada PH, ada dari UI, ada Gajah Mada, ada dari Pradita, ada dari IPB, kita titipkan di Tsinghua University di sana. Jadi menjadi mata kuliah internasional. Pak Dirjen minta semester ini ada 100 mata kuliah yang bisa dititipkan di Tsinghua University menjadi mata kuliah internasional. Nah, ini sangat presisius untuk perguruan tinggi dan presisius untuk dosen-dosennya. Ya. Dan kumnya tinggi pasti, karena menjadi mata kuliah internasional. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini game developer tadi sudah kami sampaikan. Nah, kami ada, kalau mau mencoba, yang Bapak Ibu bisa mencoba ini linknya. Kalau bisa dilihat, kalau deadliner ini adalah kejar tayang. Seorang mau menyelesaikan mahasiswa menyelesaikan skripsinya, tapi ada hambatan-hambatan yang harus dilalui. Gitu. Ini menarik. Ya, ya. Baik, lanjut. Nah, slide Bapak Ibu, kami ada membangun dengan dana dari Kedereka. Kemarin disampaikan dari Prof. Nisam, ada pendanaan dari Kedereka. Kami bekerja sama dengan industri, mengembangkan proposal untuk Kedereka. Kita membangun untuk inkubasi space di Solo, di Solo. Di sana ini adalah kelengkapannya sudah ada untuk eksibisi hasil pengembangan game ini. Nah, ini diresmikan oleh Wali Kota Surakarta, ya. Wali Kota Surakarta meresmikan tanggal 22 November tahun 2022. Ini pada 1 tahun. Ya, ini mahasiswa peserta yang tadinya online, ada yang terbaik, kita undang ke Solo dengan dana dari Kedereka. Kedereka bukan dari mahasiswa, tidak mengeluarkan biaya apapun. Dari Kedereka kami bawa ke Kota Solo. Rasanya di Sulawesi Tengah ini ada, di antara ini ada yang mahasiswa dari Sulawesi Tengah. Ini yang, tapi nggak tahu, saya lupa namanya, wanita. Ini ada Sulawesi Tengah, pengembang game, bagian dari pengembang game ini, dari di antara 672 pengembang game ini. Lanjut. Ini sertifikatnya yang kami akan, Bapak Ibu peserta akan mendapatkan sertifikat ini, di mana ada nama mata kuliahnya, ada nama yang bersangkutan, ada nilainya, gitu ya. Ini. Tapi mohon maaf, kalau yang di luar negeri, untuk international courses tidak ada SKS. Tidak ada SKS, karena dia tidak menerapkan sistem SKS. Mohon nanti untuk konversinya dibaca dari deskripsi mata kuliahnya. Kalau deskripsinya seperti ini, kira-kira berapa SKS? Jangan dilihat waktunya. Kalau waktunya kita kan 16 kali pertemuan. Di sana ada yang waktunya itu hanya 8 minggu, sudah selesai. Tapi 1 minggunya ada 20 tugas. Itu tiap hari harus membuat. Jadi jangan dilihat waktunya, tapi dilihat deskripsi mata kuliahnya, sehingga Bapak Ibu pada waktu mengkonversi, mengalih kreditkan, itu bisa dilihat dari deskripsi mata kuliah itu, oh itu berapa SKS. Ya, penghargaannya. Monggo. Lanjut. Nah, ini testimoni mahasiswa yang pernah ikut mengenai di AX Institute. Kami ada sekarang yang sehingga ini sudah ada sekitar 25.000 sekian yang peserta dari AX Institute.
masih dalam 2 tahun ini pesertanya. Rata-rata kita satu semester adalah sekitar 6.000 peserta. Dan 6.000 peserta yang ikut di ICE Institute ini. Lanjut. Ya, ini kita juga memiliki Cyber Education Forum tiap sebulan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ikut. Kami rutin setiap bulan kami membuat Cyber Education Forum khusus untuk pembelajaran online. Yang semua terkait topiknya pembelajaran online. Machine learning, kemudian mengenai evaluation ini, kemudian learning analytic gitu ya. Ini ada ini. Saya kira itu dari kami. Mungkin cukup ya Pak? Ya, dari kami demikian, dan kami mohon bantuan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk memanfaatkan ini. Karena ini nggak ada transaksi keuangan. Mumpung Pak Dirjen masih, ini dalam bentuk masih gratis. Tapi nanti bicara sama beberapa pimpinan perguruan tinggi, masih ada masalah Bapak Ibu. Kalau gratis, Bapak Ibu kan tidak ada transaksi keuangan. Ada satu masalah yang timbul, yaitu mengenai dosen yang mengajar itu. Kalau mengambil dari sini, saya ngajar apa? Remunnya saya dapat dari mana? PKD-nya saya berkurang. Nah, ini kebijakan di Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Apakah tadi saya sampaikan, sebagaimana arahan dari Prof. Nisam, dosen-dosennya tetap bisa belajar bersama, menjadi tutor, menjadi mentor. Di situ dosennya tetap melaksanakan tugasnya, tapi tidak penuh, karena mata kuliahnya mengambil secara online ini. Tapi para pimpinan perguruan tinggi mohon ini dibicarakan, karena banyak penolakan-penolakan dari program studi dari dosen karena takut kehilangan remunnya yang diterima akan berubah, akan berbeda, akan berkurang. Nah, ini di sini saya senang sekali hadir pimpinan perguruan tinggi, ada kebijakan-kebijakan tertentu, monggo itu diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya, jadi supaya dosennya tetap dapurnya berasap, tapi kualitas pendidikannya bisa naik. Mudah-mudahan serapan dari alumni Bapak Ibu bisa mendapatkan dunia usaha dan dunia industri yang lebih baik. Baik, ini manfaatnya, mungkin Bapak Ibu sudah, ini semua gratis, lanjut. Nah, ini sudah, ini saya pikir manfaatnya juga bagi universitas juga banyak penggunanya. Lanjut. Nah, ini ada link, semua bisa di-linkkan. Ini lagi. Oh, masih mungkin slide terakhir, Pak. Siap, kasih. Mohon nanti kami akan share ke panitia. Ini filenya sudah ada di panitia ini, bisa dilihat. Linknya itu bisa dilihat. Link pendaftarannya ini link ice.ac.id/embus. Embus itu Merdeka Belajar untuk semua, semester 5. Kemudian katalognya ini bisa dilihat, link ice.ac.id katalog 5. Ini bisa Bapak Ibu bisa berselancar di sana, melihat apa yang mata kuliah apa yang tertarik untuk dia. Saya kira ini yang terakhir mungkin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana kami ada kesalahan kata, tapi sebenarnya hanya satu harapan kami, yaitu mudah-mudahan yang sudah dibangun ini dimanfaatkan di nasional dulu sebelum kami pergi ke dunia internasional. Jadi ada kebanggaan, kami ingin kebanggaan dari mahasiswa begitu dengar ICE, oh saya pernah ikut. Mungkin kebanggaan dari Bapak Ibu semuanya, para dosen itu Coursera yang dari Stanford dan Berkeley, oh saya pernah dapat sertifikatnya itu. Nah,
Ini kami ingin dukungan dari Bapak Ibu dimanfaatkan semaksimal mungkin, mumpung masih gratis. Ya. Tapi semester ini udah tutup ya Bapak Ibu untuk mahasiswa, karena perkuliahan sudah mulai. Jadi kami harapkan kami akan buka lagi di bulan Desember untuk semester depan. Ya. Untuk dosen juga sebetulnya hari kemarin tanggal 12 Oktober untuk dosen itu kami masih buka untuk dosen untuk international courses, karena nggak tergantung kuliah ininya. Untuk para dosen mohon izin kemarin kami buka. Sebetulnya kami juga sudah edarkan informasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Basuki. Pada Bapak kami undang kembali. Siap. Izin Pak, jika berkenan minum air putihnya dulu, karena saya lihat audiens ini banyak yang bertanya gitu ya. Tapi ingin kami sampaikan juga bahwa kita dibatasi waktu. Tapi sekali lagi saya ingin ada satu statement tadi terkait dengan LLDT 16. Kita beri aplaus untuk LLDT 16 motori oleh Pak Ngalir dan tim yang telah berinisiasi, dan sepengetahuan kami LLDT 16 tanpa kami memberi tetapi selama ini LDT 16 selalu berpikir solusi untuk PTS-PTS yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Ini satu terobosan yang cukup baik selama saya di bersama LDT 16. Tetapi dengan materi tadi saya ingin memberi satu komentar bahwa yang pertama pemilihan mata kuliah yang representasi dari kebutuhan pasar, dan itu untuk mendukung program MBKM khususnya Kampus Merdeka Mandiri. Yang kedua, pemilihan mata kuliah ini dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang siap pakai, yang telah lulus mata kuliah tersebut dan sarjana. Dan yang ketiga, untuk membangun kemitraan dengan ada provider tadi, kemudian ada ICE Institute, dan yang keempat yaitu pembelajaran dilakukan secara daring, Pak ya. Ini juga sangat menguntungkan untuk kita. Oleh karena itu mungkin dari pihak perguruan tinggi bisa merespon ini dan bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada mahasiswa. Namun sebelumnya mungkin saya berikan waktu dulu kepada Kepala L2 LDT 16, Pak Mangir, untuk bisa memberikan catatan terhadap materi tadi. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sedikit saja Bapak Ibu menanggapi paparannya Pak Basuki tadi. Yang pertama terkait capaian di semester yang terbaru. Itu saya berterima kasih karena atas partisipasi dari Bapak Ibu. Tadi saya lihat kita paling tinggi ya Pak. LLDT wilayah 16 itu paling tinggi Bapak Ibu. Hampir 20 perguruan tinggi. Dan ini sebenarnya Pak, kalau kita mau menggunakan rasio itu jauh lebih tinggi lagi. Karena tadi itu yang dipaparkan Pak Bas itu adalah jumlah perguruan tinggi, bukan rasionya. Berdasarkan jumlah saja kita bisa mengalahkan LLDT lain. Bagaimana kalau kita menggunakan perhitungan rasio? Karena 18 dari 80 itu berarti hampir seperlimanya Pak yang ikut. Sementara di wilayah 4 saja yang PTS-nya 400 itu di bawah kita Pak. Jadi secara rasio itu jauh lebih tinggi. Dan saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah memanfaatkan kesempatan ini, karena ini kan betul-betul masih sifatnya gratis, bantuan dari subsidi dari pemerintah, yang kalau Bapak Ibu ambil course-nya di Coursera itu bayarnya mungkin sampai $200. Ini masih disubsidi. Nah sekarang pertanyaannya di luar yang tadi yang 18, jadi yang 18 tadi saya ucapkan terima kasih. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu yang belum ikut ICE. Masalahnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kendalanya apa kira-kira? Karena ini sudah kita kasih gratis, tinggal daftar,
Kenapa belum ikut gitu? Terserta. Padahal pertama ini bisa membantu IKU 2 Bapak Ibu, ini masuk kategori pertukaran mahasiswa mandiri. Jadi pertanyaannya kenapa nggak ikut? Padahal kita sudah kasih gratis. Sementara banyak yang kadang-kadang teriak, oh ini negara tidak berpihak, negara tidak bantu. Ini orang semua bantu ini dengan apa AIS, Bapak Ibu sendiri tidak daftar. Sama kayak kemarin praktisi mengajar, yang ikut cuma 8 perguruan tinggi. Ini orang sudah bayarkan praktisinya di subsidi, yang daftar tidak sampai 10 perguruan tinggi. Nah, mungkin sebentar yang ikut sebagai bentuk apresiasi sebentar malam yang ikut program praktisi mengajar akan orang kasih kita beri aplaus. seperti itu. Jadi Bapak Ibu, program yang gratis ini tolong dimanfaatkan. Jadi ada program praktisi mengajar, program AIS, dan mudah-mudahan kita pertahankan. Saya berharap di semester berikutnya masih gratis ya Pak Bas ya. Itu semakin meningkat lagi. Bapak Ibu sudah, mohon maaf, ini kemarin capaian ini kita baru dapatkan setelah sosialisasi daring Pak, lewat Zoom. Sekarang Pak Bas langsung datang bersama Mbak Rarat, memberikan Bapak Ibu informasi. Harapan saya minimal naik 2 kali lipat Pak. Minimal sampai 40 lah, setengah dari perguruan tinggi kita ikut program ambil mata kuliah. Kapan lagi Pak bisa ambil mata kuliah di Harvard, di Swetang, di perguruan tinggi, dan itu bisa dikonversi ke laporan pendidikti kita, dapat sertifikat lagi mahasiswa kita. Itu kan luar biasa Pak. Jadi sekarang yang belum ikut, tolong tanya diri sendiri kenapa belum ikut. Saya nggak usah tanyakan kepada masing-masing, tapi tolong masing-masing introspeksi apa kira-kira kendala kemarin. Dan kalau memang kendalanya informasi, saya rasa hari ini sudah tahu semua. Jadi harapan saya semester berikutnya terjadi peningkatan. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Pak Kepala Dikti 16. Ini kalau menurut saya sudah bukan jemput bola, tapi bola sudah diantar kepada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tidak memainkan di bola, ya. Saya beri aplaus sekali lagi untuk L2 16. Baik Bapak Ibu, kita ada sekitar 15 menit ke depan, sisa waktu yang ada untuk diskusi di sesi ini. Saya beri waktu untuk 3 pertanyaan. Baik ada 3. 1, 2, dan 3. Baik. Pak depan dulu, kami silakan. Teman-teman dari L2 Dikti bisa menyerahkan mic. Mau disebutkan nama dan asalnya perguruan tinggi. Bapak Ibu dari tim L2 Dikti mau diraja Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Rahman. Saya selaku Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, juga selaku Ketua APTISI Gorontalo. Pertama saya ingin menyampaikan dulu apresiasi pada Pak Basuki yang telah memberikan materi pagi ini. Dan juga yang kedua kami ingin memberikan apresiasi kepada LL2 Dikti. Kami perlu menyampaikan informasi, sebenarnya AIS Institute ini kami sudah mulai bergerak itu 2021 dan 2022 lolos. Jadi perlu kami sampaikan Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah salah satu dari sekian banyak PTS di Dikti 16 yang mendapatkan beasiswa AIS Institute. 2022 itu kami mendapatkan hanya 6 mahasiswa, kemudian 2 dosen. Ya, yang menarik 2 dosen ini itu ke Harvard University. Ya, ini luar biasa pada AIS Institute. Kemudian yang 2023 ganjil ya, itu kami mendapatkan juga 7 mahasiswa. Ya, dan ada kenaikan 4 dosen, yaitu ke Swiss University, kemudian Washington University, dan Queensland University. Saya kira ini luar biasa. Yang selama ini kan tidak mungkin kalau kita lakukan dengan pembiayaan mandiri. Nah, kami ingin menyampaikan ada beberapa kendala. Ya, yang ini perlu dicarikan solusi, karena kalau
tema hari ini kan yang disampaikan oleh Dua Dikti, bagaimana kita bisa bersinergi untuk menuju kemandirian MPKM. Artinya, pada saatnya nanti tidak ada lagi subsidi pemerintah. Di sisi lain kita ada kendala. Untung ada beasiswa. Yang pertama, secara internal kami Tadi coba kita apa ini materi siapa ini? Masih ada bakso di sim belakang. Iya, masih ada bakso di box yang belakang. Dia hanya minta, terutama pasangan dari Cina yang menguasai. Berarti pakai di USB USB. Indonesia. Tidak ada. Digital itu baru bisa angka sehingga
Perusahaan Ada satu. Ya, karena ini ada dari kementerian kan. Jadi kami juga Pak sudah mengeluarkan sertifikat uji kompetensi Pak yang logo Garuda. Kemudian Pak, survei membuktikan bahwa bangsa kita untuk maju Pak, maju 2045 Pak, butuh entrepreneur Pak. Butuh entrepreneur. Bangsa kita hanya 3,4% entrepreneur dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand yang sudah di atas 10. Jadi bagaimana Pak kita sama-sama untuk membangkitkan mahasiswa kita menjadi seorang entrepreneur di bidang apa saja, perkebunan dan lain-lain. Itu yang saya minta. Jadi yang inti-intinya saja Pak, karena di negara-negara maju seperti di Amerika, dia tidak melihat ijazah Pak. Ijazah itu nomor 17 Pak, yang dia lihat adalah kecakapannya kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nomor 17 Pak Burhan ya? Ya. Oh, iya ya. Saya tidak tahu kenapa nanti itu nomor 17. Ya, baik. Baik, penanya yang ketiga. Tadi saya dapat info dari Eludikti, ternyata Ibu Prof. Cici masih terkendala, sehingga kita diberi waktu sampai 30 menit lagi ke depan. Oleh karena itu, Pak Rifai bilang, kasih puas-puas dulu bertanya Pak Sukirman. Oh siap. Oke, karena saya lihat juga tadi banyak yang ingin bertanya. Kami silakan penanya yang ketiga. Silakan Bu. Halo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi Bapak Ibu. Ya, saya mohon aplaus yang meriahnya. Iya, aplaus apresiasi untuk Mas Menteri, Pak Kalem, dan dari IC Institute dengan program yang sangat baik sekali. Saya langsung saja pada pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kami dari universitas atau perguruan tinggi swasta yang masih baru mendapatkan informasi yang sangat berkualitas ini supaya kami bisa mengikuti program dari IC Institute, karena memang ini sangat baik sekali Pak Kalem untuk memberikan motivasi mengajarkan mahasiswa supaya sejak dini benar-benar mengetahui terkait dengan teknologi dan siap menghadapi dunia industri, dunia kerja di era 4.0 dan memasuki 5.0. Saya Sartika Andi Patau dari Universitas Turoso-Poso Pak, mohon arahannya supaya kami bisa mengikuti program dari IC Institute ini di semester berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik Bapak Ibu, tadi karena memang saya sudah membuka untuk 3, jangan sampai tadi Pak Basuki sudah isi ke saya Pak Kirman, 3 dulu, jangan sampai saya lupa. Walaupun sudah jatuh. Kami silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Asis, Pak Burhanuddin, Bu Sartika atas respon dari Bapak Ibu. Kami senang sekali pertanyaannya ini sangat menantang beberapa poin yang nanti harus kita tindak lanjuti, dan ada beberapa poin nanti yang juga Pak Ketua Lembaga yang tindak lanjuti. Gitu ya. Satu, mengenai tadi Pak Aziz Rahman, terima kasih. Berarti sudah sekarang ada 13 mahasiswa yang ikut, dan juga sudah ada 6 dosen yang mendapatkan sertifikat internasional ya, mata kuliah internasional. Terima kasih. Mengenai konversi, jadi tadi ada sedikit kami kurang. Jadi semua mahasiswa Bapak Ibu yang dikirimkan ke kami, ini kami cross check dengan data yang di PDDP. Jadi kemarin Mas Pranova juga hadir di sini. Kami koordinasi terus dengan PDDP supaya kemudahan dalam pengakuan konversi itu di PDDP. Ya.
sepenuhnya pada masing-masing perguruan tinggi. Jadi ini tugas kami masih berkoordinasi terus dengan PD Dikti, dengan Pak Pranova, dengan Pak David, gitu ya. Terus kami lakukan tim IT kami berita untuk kita ya. Kemudian mengenai infrastruktur, ini memang menjadi masalah Pak, umum izin umum untuk online ini kadang-kadang kalau lampu itu nyala biar pet gitu ya. Kadang-kadang ketika kita berselancar di online, jaringan putus gitu ya. Nah ini memang terkendala untuk kita sementara ini masih seperti itu. Tapi kami sedang mencari, memang kami bentuknya online. Kami mencoba di guru di daerah Cianjur Selatan ini, kami adakan penelitian bagaimana dia nggak ada jaringan internet, tapi dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi dia di tempat yang ada jaringan internetnya, dia ambil semua materinya, kemudian dibawa pulang di rumahnya, dia lakukan tugas-tugasnya, kemudian untuk submit, dia cari jaringan internet lagi. Jadi tidak lama tugasnya ini di apa namanya di lokasi yang ada internetnya. Dia kemudian harus ada jaringan internet. Kami masih didukung oleh IB itu di tingkat remote area ini masih bisa meningkatkan kualitas dirinya ya, untuk mengajarkan. Kami dalam uji coba. Kemudian sistem pembiayaan, Pak Aziz Saman, kami mohon di Pak Dijadikti, mudah-mudahan kami masih ada, kami memang ada dua. Ada usaha dalam arti selain ke perguruan tinggi, kami juga mendatangi dunia usaha dan dunia industri. Kami sudah datang ke Astra, kami sudah datang di perindustrian ini. Nah, kalau bagi mereka berbayar, nah, kalau ini menitipkan mata kuliah itu dari dunia industri dan dunia usaha itu berbayar. Nah, mudah-mudahan ya kami untuk mahasiswa perguruan tinggi kami mau izin Pak Dirjen masih tetap gratis. Nah, mohon doa restunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan usaha kami berhasil. Ya. Tapi ini karena ini semangatnya Pak Dirjen yang luar biasa, sebagaimana kemarin disampaikan di bedah buku di transformasi digital ya. Itu kan ini adalah juga legasi dari Dirjen, mudah-mudahan ini menjadi pada tahun depan, setelah tahun depannya kita nggak tahu ya. Pak Nisa masih jadi dirjen atau tidak nggak tahu. Tapi kita tetap kita berjuang untuk peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian untuk Pak Burhanuddin, saya setuju sekali Pak Burhanuddin atas informasi masukannya dan sangat komprehensif tadi. Untuk itu, untuk peningkatan, kami sekarang pada tahun ini, kami melakukan riset tadi, penelitian, untuk program mikrokrediensial yang diketahui oleh Prof. Chan Basarudin. Kami bergabung dengan BINUS, dengan UPH, dengan UPI, mengumpulkan pelaku usaha
yang memiliki apa namanya apa ya, kemampuan yang tingkat nasional. Kalau Coursera, Bapak Ibu, Coursera kan juga nggak ada PNSP-nya, tapi diterima di mana-mana. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai bocoran untuk Bapak Ibu dapat informasi, kami ada pertemuan di Coursera di Jakarta, kami diundang untuk salah satu bank di Indonesia, bank besar, karyawannya ada 150.000 karyawan, yang 30.000 itu sudah mengambil sertifikat dari Coursera. Saya dengar itu, saya dari situ mau mengambil yang 120.000 yang belum diambil dari Coursera. Ini ada kami, tantangan bagi kami. Jadi penghargaan tadi Bapak Ibu, Pak Burhanuddin, ini kami berusaha tetap mengenalkan diri di dunia usaha dan di dunia industri, supaya pada waktu mereka mendapatkan informasi mengenai ada logonya ICE Institute, ini bisa diterima. Ya. Untuk salah satunya, boleh Pak. Mohon Pak, rekomendasinya nanti kami akan hadir di sana. Kami akan ngambil pasar Indonesia ini sebaik mungkin. Karena dunia bank sangat besar sekali. Kemudian tadi salah satunya juga entrepreneurship. Nah ini memang tantangan buat kita semuanya. Kewirausahaan masing-masing perguruan tinggi dimohon. Tapi kami sedang mengembangkan program mikrokredensial di atas program S1. Jadi mahasiswa sudah lulus S1 dulu di masing-masing program studi Bapak Ibu. Terus ada satu program berbasis pada project, ya, di atasnya itu mikrokredensial, itu untuk yang akan langsung bekerja. Jadi kalau yang S1 dari Bapak Ibu bisa langsung nanti kalau mau meneruskan langsung S2 ya ijazah Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau langsung kerja itu salah satu, kalau mungkin mirip-mirip prakerja gitu ya. Tapi ini lebih banyak pada praktek. Bagaimana kalau dia usaha menjadi CEO, perilakunya seperti apa? Apa yang harus dilakukan sebagai dia CEO dari suatu perusahaan. Kemudian untuk sebagai COO di suatu perusahaan operasionalnya, seperti apa perannya yang dilakukan. Ini kami sedang mengembangkan program mikrokredensial ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Pak Burhanuddin tadi mengenai entrepreneurship, bisa langsung bekerja. Ya. Baik, untuk Bu Santika, cara mengikutinya, terima kasih. Nanti filenya, mohon izin mungkin bisa ditayangkan, ada satu gambar mengenai bagaimana ini tadi, ya, yang ada gambar melingkar yang warna-warni, diagram ya, diagram pendaftaran, ya, diagram pendaftaran itu kami lengkap. Nah, ini adalah diagram pendaftaran untuk dosen seperti ini. Ini untuk dosen. Bedanya kalau untuk dosen dan mahasiswa bedanya satu. Kalau untuk mahasiswa harus seizin Kaprodi atau pimpinan perguruan tingginya supaya bisa konversi. Nah kalau dosen kan nggak perlu konversi, ya itu linknya ada di sana, link mata kuliahnya, link katalognya sudah ada. Nanti bisa dari RRT 16 bisa share kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kira kami buka, nggak ada kami tutupi untuk kami, dari kami, untuk kami semuanya, untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Baik Bu, ingin saya berikan gambaran bahwa keinginan mungkin dari Pak Kalem tadi dan dari L2 Dikti bahwa kalau mendaftar bisa mendaftar untuk meningkatkan kapasitas perguruan tinggi Bapak Ibu. Kalau boleh hari ini ya silakan. Mungkin tadi ini kalau saya gambarkan bahwa L2 Dikti menantang Bapak Ibu. Ya, beliau menantang, kalau ada yang berani datang mendaftar.
Begitu ya. Mungkin begitu ininya Pak ya. Baik, kalau masih ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Baik, yang di belakang dulu. Kami silakan Bu. Mungkin mic-nya. Ya, mic-nya di depan tadi Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Rosdiana Simbolon dari Universitas Paranaria Manado. Jadi ini hanya sekedar sharing ya. Kebetulan bulan lalu saya mengikuti rapat undangan dari UI. Nah kebetulan Pak Dirjen Pak Dr. Lukman ada memberikan sambutan di situ. Dia mana program MBKM ini bisa-bisa nanti ganti menteri, ganti lagi programnya. Saya berpikir begini, kok Pak Dirjen ngomong begitu, gitu Pak ya. Terus memang ini tentang MBKM, lo disuruhnya saya sebagai pimpinan perguruan tinggi, berapa kali mengirimkan mahasiswa untuk magi. Karena kenapa? Tiap mau dikirim, kesannya orang tua tidak setuju. Tidak mau kasih anaknya jauh-jauh. Kira-kira begitu Pak. Nah, dengan apa kata Pak Burhan? Indonesia khususnya ya, krisis ekonomi. Karena aplikasi TikTok sudah membuat ekonomi kita semakin memulangkan karena semua kreatif. Nah memang tantangan bagi kita sekarang, apa kata Pak Burhan tadi? Berapa puluh ribu tenaga kreatif dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau di Sulawesi Utara itu di lingkungan maksudnya tidak tahu bahasa. Ya, kalah dalam segala sesuatu. Jadi memang sekarang yang dibutuhkan memang bagaimana anak-anak kita ini pemerintah sekarang memang, dan puji Tuhan nih, ini yang luar biasa Bapak Kalem, kebetulan dari peringkat IKU standar kemarin kami Universitas Paranaria dapat peringkat yang ketiga, jadi kami diberikan reward mendapatkan dana mitra UMKM 500 juta. Nah, jadi maksud saya memang tepat sekarang sebenarnya mahasiswa kita itu diajar untuk berbisnis. Jadi mungkin ini bisa dipesan kepada pemerintah yang mengambil kesimpulan garis merahnya bahwa kok Pak Dirjen bisa ngomong begitu. Bisa-bisa nanti menteri baru programnya lain, bisa-bisa ini MBKM ini hilang begitu loh Pak. Jadi sebenarnya saya tidak bertanya, tapi mari kita pikirkan bersama bagaimana kita sekarang melatih MSDM kita itu
paham dengan era teknologi, bagaimana menghadapi era metaverse, bagaimana menghadapi AI ini. Karena sudah banyak tidak dikerjakan oleh orang-orang yang tidak kreatif lagi. Semua nanti sudah alat yang mengerjakan. Jadi kalau kita hanya pelatihan pergi sekolah di luar negeri, hanya belajar, tidak tahu apa-apa, nah itu juga menjadi kelemahan. Kira-kira begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Ibu Rosina Simbol. Penanya yang kedua, kami persilakan tadi. Mana tadi yang di depan? Yes. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Pak Kalem, Pak Bas. Ya, saya dari Universitas Muhammadiyah Palu, Pak, di Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih. Pertama itu untuk materinya Pak Bas hari ini sangat menarik, Pak. Kebetulan kami ini dari informatika, Pak Bas. Jadi materinya Bapak ini linear istilahnya. Pertama yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah AIS ini sangat bagus ya, karena mungkin karena kemarin beberapa kesibukan kami sampai AIS ini terlewat di kampus kami. Mungkin nanti di semester genap ini akan kami aplikasikan. Kemudian saya ingin tanya ke Pak Bas gitu, apa bedanya AIS ini dengan Sepada Kemdikbud gitu? Apakah masih ada hubungannya atau tidak gitu? Apakah ada hubungannya atau tidak? Kemudian untuk mahasiswa kami nanti yang akan didaftarkan di AIS ini, apakah ada persyaratannya Pak Bas atau memang tidak ada, atau ada kuota tertentu misalnya kalau pendaftarannya banyak gitu? Iya. Kemudian yang ketiga tadi bahwa memang kendala kita di Sulawesi Tengah, terutama perguruan tinggi swasta itu adalah bagaimana membangun LSP secara mandiri. Tentu ini tidak gampang gitu, kecuali mungkin perguruan tinggi besar di Jawa seperti UMY, mereka sudah punya LSP sendiri gitu. Kalau misalnya kita paksakan juga mahasiswa untuk mengikuti seperti BNSP, sertifikasi, itu kan terkendala biaya lagi Pak Bas gitu. Jadi memang AIS ini merupakan sesuatu yang sangat bagus gitu, karena istilahnya free gitu. Jadi bagi perguruan tinggi yang mungkin terkendala biaya, ini merupakan suatu solusi yang sangat bagus. Demikian Pak Bas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak? Nur Salim Pak Bas. Baik. Oh, ada lagi satu. Kami persilakan Ibu. Iya. Nanti Pak Burhan bawa saja. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati Inaku. Yang terhormat Kepala L2 Dikti Wilayah 16 beserta jajarannya, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan Pak Basuki. Terima kasih Pak. Saya mewakili kesehatan Pak. Tahun 2021 saya mengikuti workshop dan saya menanyakan bagaimana dengan kesehatan. Mungkin ini mewakili semua perguruan yang ada kesehatannya. Kemudian jawaban waktu itu yang kami dapatkan, belum ada kerjasama dengan pihak universitas yang ada kesehatannya. Sehingganya waktu itu saya agak sedikit, jadi bagaimana ya kalau saya ikut ini kalau kesehatannya nggak ada. Gitu. Kemudian tadi juga saya terpacu oleh Pak Kalem, nanti yang ikut ini akan ada apresiasi. Nah saya pengen juga Pak dapat apresiasi kami orang kesehatan, tapi bagaimana? Gitu. Kemudian Pak saya mau tanyakan, apakah pihak institut ini sudah bekerja sama dengan asosiasi profesi? Itu Pak yang kami harapkan. Karena kan kurikulum kami ini diatur oleh asosiasi profesi.
Apakah sudah sejauh itu? Kami juga kesehatan pengen, Pak. Tetap orang kinerja perguruan terkait dengan MBKM semua, Pak. Akreditasi juga MBKM. Kurikulum kami kan 60% praktek. 40 teori. Ya oke lah praktek tidak usah. Ya toh ya agak bagaimana ya saya berusaha untuk mencari kira-kira apa untuk kesehatan ini. Nah, saya ikut Pak, saya ikut. Rajin ikut, tetapi saya cari analis kesehatan, rekam medik, itu kan semua. Nah, kira-kira kerjasama Pak dengan asosiasi profesi. Kami mau ikut Pak, kami mau ikut, siap. Kalau insya Allah ada tahun ini atau 2024, kami siap ikut Pak. Karena kami juga pengen diapresiasi. Itu Pak. Jadi itu dari saya, insya Allah ke depan ini ada kerjasama dengan perguruan. Tadi saya sudah baca teknologi pangan dan ilmu gizi, ya, gizi dan kesehatan. Tetapi baru beberapa Pak, baru 1-2 lah. Saya mau banyaklah 20 SKS, gitu Pak. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak, kalau boleh, kalau memang itu kesehatan menyesuaikan atau apa, kalau saya saranin bisa nggak dibentuk khusus untuk kesehatan? Khusus untuk kesehatan Pak, banyak yang mau ikut nanti Pak untuk kesehatan. Tinggal disisir lagi yang kesehatan apa aja, rekam medik, analis, radiologi, fisioterapi. Nah itu insya Allah institut bisa bekerja sama dengan asosiasi profesi Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ada 3 penanya Pak Bas dan saya juga sudah dapat kode tadi dan kita akan mencoba menjawab. Akan berikan waktu kepada Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bu Rustiana, Bapak Nur Salim dan Ibu Hartarti. Mungkin tadi Bu Rustiana mengingatkan kepada kita semua masalah kualitas alumni lulusan kita di masing-masing perguruan tinggi supaya bisa diterima di dunia usaha dan di dunia industri. Gitu ya. Ini tantangan buat kita. Untuk ini banyak pimpinan perguruan tinggi ya, mohon izin kami menyampaikan studi banding hasil kami mengamati satu perguruan tinggi bagaimana dia alumninya itu seperti ditunggu di dunia usaha dan dunia industri. Malah ada yang belum lulus pun masih bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri. Kuncinya untuk membentuk siswa diterima ini ada beberapa, yaitu satu, dari awal, dari waktu mahasiswa, itu dibentuk perilakunya seperti perilaku bisnis. Satu, menghargai waktu. Menghargai waktu karena harus disiplin, harus tepat waktu, itu adalah perilaku usaha. Yang jadi kalau ada kesalahan dalam pelaksanaannya itu pasti akan berdampak pada biaya. Ini perilaku usaha adalah satu waktu, yang kedua biaya. Jadi mohon dari perguruan tinggi, ini kami hanya sharing pengalaman, mohon izin pada pimpinan perguruan tinggi, itu dibentuk dari awal mengenai perilaku usaha itu. Tidak hanya mendadak diberi mata kuliah kewirausahaan, entrepreneur, bisnis apa-apa, nggak bisa.
Jadi itu dari semester 1 sampai semester terakhir itu perilaku bisnis itu harus dilaksanakan. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang berhasil itu dan malah sudah ditunggu. Tiap begitu serapan lulusan langsung dapat kerjaan. Atau mungkin pada waktu magang langsung ditawari kerja di sini saja. Ini mengenai perilaku bisnis dan juga tadi Bu Rusiana mengenai ketakutannya mengenai MBKM ya. Nah ini kan sudah turun Kemendikbud Dikbud nomor 53 tahun 2023. Nah ini kalau ganti menteri pun tapi peraturannya masih tetap. Jadi enggak serta-merta hari ini ganti menteri langsung berubah karena sudah ada peraturan menterinya. Ya ini mudah-mudahan ini masih tetap. Adapun bentuknya yang lain style dari menteri. Ya berikutnya. Kemudian memang hasil studi kami untuk program MBKM ini yang disampaikan di Dikti yang sangat menarik. Yang pertama adalah untuk mahasiswa adalah pertukaran internasional, IISMA. Itu adalah pilihan pertama. Nah, itu ranking tertinggi. Yang kedua, karena pergi ke luar negeri ya, kuliah di sana, magang 1 semester di sana, dibiayai dan dapat ilmunya dan dapat pengalaman hidup di luar negeri gitu ya. Terus yang kedua magang. Magang ini pilihan yang kedua. Karena kalau magang mahasiswa dapat uang saku dari perusahaan gitu ya. Magang gitu ya. Ya, baru yang ketiga yang MBKM yang lain. Seperti AIS ini online learning ini adalah pilihan yang ketiga. Tapi enggak apa-apa, kita usahakan bahwa semua harus mendapatkan program MBKM ini. Kemudian begitu Bu Rustiana, terima kasih mengingatkan kita semua bahwa kita harus mendidik supaya kita tidak dijajah, mohon izin, tidak diintervensi dari SDM luar negeri. Ya, ini beberapa waktu yang lalu kami juga di kepolisian bertemu. Kalau sudah ada profesi kepolisian, bisa-bisa polisi dari India bisa masuk ke Indonesia. Kalau pengakuan seperti itu, ya. Nah, ini tantangan buat kita untuk supaya tidak diambil dari dunia luar. Kemudian dari Pak Nur Salim, terima kasih Pak Nur Salim. Ini informatika banyak sekali Pak Nur Salim, program-program informatika yang dikembangkan, mikrokredensialnya juga sudah ada, monggo dosen dan mahasiswanya bisa mengambil. Kemudian, nah beda SPADA dan AIS. Nah, SPADA Indonesia itu ada yang sama, Pak. Bidangnya itu sama. Terus bedanya sama kalau itu bayi lahir. Nah bedanya kalau SPADA Indonesia itu kata dosen membuat materi-materi online, kemudian juga manfaat Islam di berbagai tempat yang ini. Tapi kalau AIS itu nanti dikonversi, persyaratannya satu, seizin kaprodinya atau pimpinan perguruan tinggi. Ya minimal wakil rektor
bidang 1 yang mengirimkan nama mata kuliah, nama mahasiswanya, kemudian name-nya, kemudian emailnya diharapkan email dari kampus masing-masing. Supaya kami melakukan pada learning analytic, kami lapor pada Pak Dirjen Dikti bahwa ini diikuti perguruan tinggi sekian, perilaku masing-masing perguruan tingginya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi kalau belum ada alamat email dari kampusnya, bisa pakai Gmail, tetapi di depannya diberikan notasi perguruan tingginya. Ya, kalau tadi ada Universitas Muhammadiyah Palu, pasti udah memiliki email kampusnya. Tapi kalau beberapa yang belum, ini ditambahkan mungkin kalau ini mohon izin Pak Nur Salim memberi contoh. Jadi nama mohon izin Pak Nur Salim gitu ya, Nur Salim umuspal@gmail.com. Nah, gitu sehingga pada waktu kami sort Muspal itu adalah dari Universitas Muhammadiyah Palu. Jadi analitiknya, learning analitiknya kami lakukan untuk itu mempermudah kami. Baik, terima kasih. Untuk Bu Artati ya, Bu Artati ya, kok ya nyambung ya Bu Artati ya. Tahun 2021 kemarin pada waktu AIS berdiri, kami berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta yang di Hang Tuah apa di mana itu ya, ininya Jalan Tuah. Kami berkoordinasi dengan itu dan sudah diberikan kontak person untuk Poltekkes Kupang dan Poltekkes Kaltim. Kami sudah berkoordinasi dengan Poltekkes itu untuk mengembangkan materi-materi yang online. Nah, tapi katanya ada informasi bahwa untuk Poltekkes MBKM-nya belum dilakukan ya, karena mungkin tadi Ibu prakteknya banyak, teorinya ya. Tapi kalau bila boleh saran, mahasiswa tetap bisa mengambil nanti menjadi sertifikat itu menjadi surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Ya. Adapun mata kuliahnya banyak sekali, Ibu. Jangan yang ngambil lokal, Ibu. Mahasiswanya disuruh ngambil dari yang internasional. Kalau nanti Ibu masuk ke EDX atau mungkin Sutang-X atau Coursera, searching di sana banyak sekali. Manajemen hospital, nursing, ini juga dari yang Cina itu traditional medicine. Ini banyak sekali yang bisa diambil. Jadi untuk kerjasama dengan asosiasi, kami juga nanti mohon Bu Tati bila mana siapa kontak personnya dari asosiasi profesi kesehatan, Hasan nanti akan kontak untuk ininya. Karena kami asosiasi pilot drone untuk yang terakhir itu dia. Ya, saya kira itu dari Bu Artati. Monggo silakan masih bisa mengambil. Mungkin tidak dipenuhi, tapi sebagai pendamping ijazah siapa tahu itu lebih mendapatkan nilai tambah untuk lulusan-lulusan dari kesehatan. Sambil kita tetap jalan berkoordinasi untuk bagaimana dari internasional ini kesehatannya bisa meningkat. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Pak Basuki. Memadai sudah materi Pak Bas hari ini. Cukup menarik, banyak respon dari audiens dan saya merasa masih ada mereka yang bertanya, tapi karena kita dibatasi waktu,
maka diskusi ini kita akhiri. Tapi ada satu catatan penting tadi Pak Bas dari Ibu Rosdiana tadi ya. Jangan wowo. Katanya itu tidak boleh, kita di negeri sendiri tidak boleh bisu. Kalau begitu Ibu Ros ya. Jadi karena sekarang banyak tenaga asing, kita hanya jadi penonton. Mungkin begitu Pak ya. Jadi ini sebagai motivasi untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak juga mungkin Bapak Ibu ingin melanjutkan materi ini, tetapi Pak Bas juga sudah menyampaikan ke saya, Pak Sukirman, kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, setelah ini bisa kita diskusi. Dan selebihnya mungkin Bapak Ibu ingin mendaftar, mencari informasi, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menghubungi langsung L2 Dikti 16. Sehingga itu secara garis besar ingin saya sampaikan bahwa yang pertama AIS Institute ini memberi kesempatan kepada Bapak Ibu pimpinan PTS untuk bekerja sama dan mengikuti program ini melalui L2 Dikti 16. Sehingganya program mata kuliah daring ini untuk menampung alumni bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Yang kedua, program yang dilaksanakan dalam rangka untuk membantu peningkatan kapasitas PTS terkait dosen dan mahasiswa. Nah, kesempatan ini memang sudah diberikan oleh L2 Dikti 16. Untuk itu, kita beri aplaus sekali lagi kepada L2 Dikti 16 yang telah memfasilitasi materi pada kesempatan hari ini. Saya pribadi Pak, ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan PTS, audiens yang hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, sikap perilaku kata dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber dan moderator. Selanjutnya kita akan masuk dan kita akan saksikan bersama penyerahan cenderamata dari AIS Institute kepada LLD Wilayah 16. Perwakilan dari AIS Institute adalah Bapak Insinyur Basuki Hadijojo, MKKKK, dan kepada Kepala LLD Wilayah 16, Bapak Munawir Sajadi Raja. Ya, kita beri aplaus. Halo, ya, baik. Terima kasih. Dipersilakan Pak. Foto bersama ya. Diundang Ketua Aptisi 2 wilayah karena yang Sulut berhalangan hadir. Dan Bapak Ketua Aptisi Gorontalo dan Sulawesi Tengah untuk bisa mendampingi foto bersama dengan Pak Kabak. Kami silakan Pak Kabak. Pak Kabak Umum, silakan Pak. Foto bersama Pak. Foto bersama. Terus. Sekjen Aptisi.